Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Adik-adik yang kakak cintai, di masa pandemi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan serta bisa berjumpa kembali meskipun kita melalui online. Baik, kali ini kakak akan memberikan materi tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka yang menunjukkan jati diri sebagai seorang pramuka, satuan tempatnya, bergabung, jabatan, dan lain sebagainya. Maksud dari tanda pengenal adalah dimaksudkan sebagai identitas jati diri seorang pramuka. Dengan tanda pengenal juga kita dapat mengetahui wilayah tempat dia berasal. Fungsi dari tanda pengenal gerakan pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat para pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka juga berfungsi sebagai alat pengenal seorang pramuka. Tanda pengakuan, pengesahan atas keanggotaannya, kecakapan, pemberian tanggung jawab dan hak dan kewajiban. Macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama adalah tanda umum, yang kedua tanda kesatuan, dan yang ketiga tanda jabatan, yang keempat tanda kecakapan, yang kelima tanda penghargaan. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seorang sebagai anggota gerakan pramuka. Tanda umum contohnya adalah tanda tutup kepala, setengah leher itu kacu ya, tanda pelantikan, tanda kepramukaan sedunia. Nah, itu contoh-contohnya, kalian bisa lihat di gambar dan disimak. Mungkin tanda umum itu yang sering digunakan dan dipakai di seragam pramuka. Yang kedua adalah tanda kesatuan. Tanda kesatuan yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Satuan yang dimaksud mulai dari satuan terkecil sampai satuan tingkat nasional. Nah, tanda satuan terkecil dari yang pertama tanda baru, atau yang disebut dari pramuka siaga. Yang kedua tanda regu yang digunakan oleh pramuka. Tanda sanga digunakan untuk tanda penegak, yang mungkin saat ini pada saat SMA kalian disebutnya tanda sanga atau bagi penegak. Selanjutnya tanda reka bagi pandega adanya di perguruan tinggi atau di kampus. Nah, selanjutnya tanda krida bagi satuan karya pramuka yang kalian ikuti minat bakat kalian. Nah, gugus depan, tanda satuan karya, dan baju daerah yang tertempel di sebelah kanan atau kiri baju pramuka kalian. Bisa kalian lihat gambarnya, ini contoh-contoh tanda kesatuan. Ada tanda gudeg, tanda krida, tanda barung, banyak lain sebagainya. Tanda jabatan bagi peserta didik yaitu tanda pemimpin barung, tanda pemimpin regu, tanda pemimpinan wakil krida, dan tanda keanggotaan dewan kerja pramuka. Tanda jabatan biasanya digunakan tidak untuk semua peserta, hanya untuk beberapa peserta yang memiliki jabatan, contohnya menjadi ketua barung, ketua regu, dan ketua sanggar. Nah, ini contoh tanda-tanda regu, tanda
tanda barung, tanda garis kuning, tanda sangga, dan ini tanda-tanda jabatan dalam Dewan Kerja. Tanda kecakapan. Nah, untuk tanda kecakapan ini bertujuan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan atau keterampilan. Dan ini tidak semua peserta didik mempunyai dan menggunakan. Jadi harus ada beberapa tahapan seperti misalkan TKK atau SKK. Nah, berikut contoh tanda-tanda kecakapan. Ini juga didapatkannya tidak mudah. Terus ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dulu di SKU dan TKK. SKK. Tanda penghargaan, dan tanda penghargaan juga adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seorang atas jasa dharma bakti dan lain-lainnya. Tentunya kalau untuk peserta didik, contohnya Pramuka Garuda, contohnya tanda jabatan atau tanda pengabdian. Berikut bisa kalian simak tanda-tandanya. Sekian dari terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.